Baiklah, pada video ini akan dijelaskan satu contoh soal mengenai pertidaksamaan linear kuadrat. Soalnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari ada dua pertidaksamaan, yang pertama bentuknya pertidaksamaan kuadrat, yang kedua bentuk pertidaksamaan linear. Kita selesaikan satu persatu, dimulai dari pertidaksamaan bentuk kuadrat terlebih dahulu. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan apakah grafik tersebut terbuka ke atas ataukah terbuka ke bawah. Nah, dilihat dari koefisien pada variabel x kuadrat. Ini koefisiennya berapa? 1. 1 itu adalah bilangan positif. Oh, berarti nanti grafik akan terbuka ke atas. Selanjutnya, bentuk pertidaksamaan ini kita ubah menjadi persamaan. Kita tulis penyelesaian yang bentuk kuadrat itu sebagai penyelesaian A ya. Maka soal menjadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Kemudian, setelah itu kita cari titik potong pada sumbu X atau tipot sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Nah, untuk menentukan titik potong pada sumbu X, kita cari saja faktor dari persamaan ini. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Berapa faktornya? Nah, kita cari. Letakkan X, X. Cari bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya negatif 3, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 2. Perkalian yang menghasilkan 3 itu hanya 1 kali 3. Berarti kita gunakan 1, 3. 1, 3. Tapi lihat, hasil kalinya adalah bilangan negatif. Berarti di antara 1 dengan 3 itu ada yang bilangan negatif. Coba kita lihat hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahannya itu adalah negatif 2. Oh, berarti yang paling mungkin menghasilkan negatif 2 itu nanti bilangannya adalah negatif 3. Kita cek saja, 1 kali negatif 3, negatif 3, betul. 1 tambah negatif 3, negatif 2. Ini juga betul. Berarti faktornya adalah X tambah 1 dan X dikurangi 3. Dari X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan satunya pindah ruas ke ruas kanan menjadi negatif 1. Atau dari X dikurangi 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3 pindah ruas menjadi positif 3. Sehingga koordinatnya adalah X-nya negatif 1, Y-nya 0. Dan X-nya 3, Y-nya 0. Kemudian titik potong pada sumbu Y atau disingkat tipot sumbu Y dengan syarat X-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk mencari titik potong pada sumbu Y, kita ambil saja konstanta pada persamaan. Ini kan negatif 3 ya konstantanya. Maka Y sama dengan negatif 3. Sehingga koordinatnya adalah X-nya 0, Y-nya adalah negatif 3. Selesai penyelesaian bentuk kuadrat, sekarang ke penyelesaian bentuk linear. Nah, sama halnya seperti bentuk kuadrat, pertidaksamaan linear juga kita ubah menjadi persamaan. Maka soal menjadi Y sama dengan X tambah 2. Kemudian kita cari koordinat titik pada sumbu X dan sumbu Y-nya dengan cara membuat kotak seperti ini, kotak X, Y. Kemudian di sini 0, di sini 0 ya. Secara silang 0, 0 gitu. Nah, sekarang kita cari berapa angka yang harus diletakkan di sini. Caranya kita hitung saja di sini ya. Y sama dengan X tambah 2. Kalau X-nya 0, berarti kan ini Y-nya tetap ya. X-nya ganti dengan 0, 0 tambah 2. Maka Y-nya berapa 0 tambah 2? 2. Simpan di sini. Nah, seperti itu. Sekarang untuk yang satunya lagi. Kalau Y-nya yang 0, berapa nilai X? Kita cari juga. Y sama dengan X tambah 2. Y-nya yang diganti dengan 0, X-nya tetap X tambah 2. Kita pindah ruaskan X-nya atau boleh 2-nya pindah ruas ke kiri, maka negatif 2 sama dengan X. X sama dengan negatif 2. Nah, simpan di atas. Dari sini kita memperoleh koordinat titiknya 0,2. Dari sini ya, 0,2 dan negatif 2,6.
0. Koordinat titik pada pertidaksamaan kuadrat dan juga pertidaksamaan linear sudah kita peroleh. Selanjutnya kita gambarkan grafik pertidaksamaan kuadrat dan juga grafik pertidaksamaan linear. Koordinat titik pada pertidaksamaan kuadrat yang pertama negatif 1,0. X-nya negatif 1, Y-nya 0 berarti ada di kiri ya. Kira-kira di sini saja, negatif 1,0. Dan yang kedua, 3,0. X-nya 3, Y-nya 0 berarti ada di kanan. Koordinat titik yang ketiga, 0, negatif 3. X-nya 0, Y-nya negatif 3 berarti ada di bawah. Nah, kira-kira di sini. Setelah itu kita sambungkan ketiga titik ini. Kira-kira seperti ini. Seperti ini. Setelah digambarkan, kita uji titik. Dan yang paling mudah itu kan uji 0,0. Pertidaksamaannya, Y lebih kecil sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Kalau X dan Y-nya diubah menjadi 0, maka ini Y-nya 0 lebih kecil sama dengan di ruas kiri sisa negatif 3. Pernyataannya, 0 kurang dari sama dengan negatif 3. Apakah benar 0 kurang dari sama dengan negatif 3? Jawabannya salah, atau kita singkat S saja. Karena pernyataannya salah, maka titik uji yang kita ambil tidak boleh terarsir. Titik uji yang kita ambil berapa? 0,0. Di mana posisi 0,0? Di sini. Oh, berarti di sini tidak boleh kita arsir. Artinya arsirannya kemana? Di luar kurva U. Nah, ini kurva yang pertama. Selanjutnya, kita gambarkan kurva bentuk linear. Koordinat yang pertama, 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Kira-kira saja ya, ada di sini, 2. Kemudian, negatif 2,0. X-nya negatif 2, Y-nya 0. Berarti ada di kiri. Kita sambungkan dua titik ini. Kira-kira seperti ini, sehingga dua grafik ini saling berpotongan di dua titik. Nah, selanjutnya, pertidaksamaan linear juga harus kita uji. Dan yang paling mudah, kita gunakan uji titik 0,0 saja. Pertidaksamaannya adalah Y lebih kecil sama dengan X ditambah 2. Kita ganti X dan Y-nya dengan 0, maka di ruas kiri 0, di ruas kanan 0 tambah 2, 0. Pernyataannya, 0 kurang dari sama dengan 2. Apakah benar 0 kurang dari sama dengan 2? Jawabannya benar, atau disingkat B saja. Karena pernyataannya benar, maka titik uji yang kita ambil itu harus terarsir. Titik ujinya berapa? 0,0. Di mana 0,0? Di sini. Oh, berarti ini harus terarsir oleh garis ini. Maka arsirannya, nah, seperti ini. Coba kita perhatikan, pada daerah ini hanya satu arsiran. Kemudian ini dua arsiran karena ada yang hitam dan yang merah ya, garis yang merah. Kemudian yang di dalam ini ada satu arsiran, hanya garis merah saja. Berarti daerah himpunan penyelesaian itu ada di sini nih. DHP-nya ada di luar kurva U, tapi terbatas ya. Nah, seperti ini bentuknya. DHP ini diambil dari daerah yang paling banyak terkena arsiran. Ini juga kan termasuk DHP ya di sini. Agar lebih jelasnya, maka daerah himpunan penyelesaian pada pertidaksamaan soal ini tampak seperti gambar ini. Jadi dari sini kelihatan daerah himpunan penyelesaian itu sepanjang garis ini. Nah, seperti itu.